Selamat pagi. Jumpa lagi dengan Pak Guru Ferry di hari Kamis tanggal 3 September 2020. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Dan Pak Guru harap kalian bisa tetap semangat belajar di rumah. Terima kasih untuk yang sudah mengumpulkan tugas dan salut untuk kalian. Oke, seperti yang Pak Guru katakan minggu lalu bahwa hari ini kita akan masuk pada pembelajaran ketiga tentang materinya adalah atletik. Sebelum kita lanjut, Pak Guru harap kalian sudah pegang buku cetak kalian dan buka halaman 30 di buku cetak kalian. Buku cetak PJOK. Oke, itu tentang atletik. Nah, sekarang materinya adalah atletik. Mungkin kalian sudah sering mendengar atletik ini, kata atletik ini, tapi apa kalian tahu atletik itu apa sih? Nah, apa sih contohnya? Nah, di sini Pak Guru sudah siapkan contoh-contoh dan pengertian tentang atletik itu. Yang pertama kita pelajari tentang pengertiannya. Atletik itu apa sih? Nah, ini dia. Atletik adalah salah satu jenis olahraga fisik yang di dalamnya menggunakan lintasan atau lapangan yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi lari, lempar, lompat, dan jalan. Nah, itu dia. Jadi atletik ini adalah olahraga yang di dalamnya menggunakan lintasan atau lapangan. Jadi lintasan atau lapangan lintasan itu adalah tempat untuk berlari kalau lintasan. Nah, itu dia. Kalau lapangan pasti tahu apa itu lapangan. Terus yang secara garis besar dikelompokkan menjadi lari, lempar, lompat, dan jalan. Jadi atletik ini di dalamnya itu ada lari, ada lempar, ada lompat, dan ada jalan yang dilakukan di lintasan atau di lapangan. Itu dia. Jadi tanamkan di otak kalian bahwa atletik adalah olahraga fisik yang menggunakan lintasan atau lapangan yang secara garis besar dikelompokkan menjadi lari, lempar, lompat, atau jalan. Ini adalah pengertian secara umum tentang atletik. Ada banyak sebenarnya pengertian-pengertian tentang atletik dari sudut pandang para ahli, tapi ini yang paling umum orang pakai tentang pengertian atletik itu sendiri. Oke, lanjut. Apa sih contohnya? Nah, berikut ini Pak Guru akan berikan contoh tentang atletik yang sering diperlombakan di kejuaraan-kejuaraan mau nasional internasional atau antar daerah, antar kabupaten itu sering diperlombakan. Yang pertama adalah lompat tinggi. Lompat tinggi ini termasuk dalam kategori atletik nomor lompat. Ini adalah lompat tinggi. Terus yang kedua adalah lompat jauh. Itu mungkin akan kita praktekkan nanti kalau kita sudah bisa beraktivitas di sekolah. Lompat jauh. Terus ada yang namanya lompat gala. Lompat gala ini hampir sama dengan lompat tinggi, cuman dia menggunakan tongkat atau galah. Nah, yang terbuat dari kayu biasanya atau fiber. Itu. Dan menggunakan batas ketinggian yang agak tinggi daripada lompat tinggi. Karena kalau lompat tinggi itu tidak menggunakan tongkat, nah sedangkan lompat gala dia menggunakan tongkat atau galah. Nah, itu. Jadi perbedaannya adalah lompat gala batasnya agak lebih tinggi, kalau lompat tinggi tidak terlalu dibandingkan daripada lompat gala. Terus ada lagi namanya lari jarak pendek. Lari jarak pendek ini biasanya jaraknya itu sekitar 300 sampai 500 meter. Itu lari jarak pendek. Ada juga yang namanya lari sprint. Nah, itu lebih dekat lagi, jaraknya itu 100 sampai 300 meter. Yang kelima adalah lari jarak jauh. Lari jarak jauh ini biasa sampai 1.200 meter atau
atau mungkin bahkan lebih ya. Itu kalau jarak jauh. Ada namanya lagi, yang keenam adalah lari estafet. Lari estafet juga ini akan kita praktekkan, yaitu lari yang menggunakan tongkat. Ya, dalam setiap regu itu ada 4 orang. Jadi tongkatnya di over menggunakan lari estafet adalah lari yang menggunakan tongkat yang dimana tongkatnya ini dioper ke teman. Jadi lari sambung namanya. Tuh. Habis itu adalah nomor 7 adalah jalan cepat. Ini juga apa? Termasuk cabang atletik, jalan cepat. Jadi jalan cepat ya, tidak lari. Nah, dia jalan tapi agak cepat, dipercepat, tidak lari. Ini juga sering diperlombakan. Terus tolak peluru. Tolak peluru ini masuk kategori melempar. Tolak peluru. Biasanya menggunakan besi atau bahan yang agak berat. Nah, terus berbentuk bola yang lumayan besar. Ya. Dan beratnya itu sekitar, kalau untuk putra ya sekitar 5 kilo. Kalau untuk putri itu sekitar 4 kiloan. Gitu. Terus habis itu ada lempar lembing. Nah, lempar lembing ini termasuk kategori melempar, yaitu cara memainkannya adalah melempar lembing atau tombak, ya hampir sama dengan tombak, sejauh mungkin. Dan tombaknya harus tertancap di tanah. Tuh. Di situ lempar cakram. Ini adalah kategori melempar. Yang dilempar adalah benda yang berbentuk cakram atau piringan. Nah, itu yang beratnya juga bervariasi ya. Terus ada namanya lempar martil. Lempar martil ini hampir sama dengan cakram tapi dia menggunakan martil atau besi atau bahan yang berat yang dimana lebih berat lagi ya daripada peluru, tolak peluru ini. Ini lempar martil ini lebih berat lagi daripada itu. Sama caranya juga dilempar. Terus yang terakhir adalah panahan. Ini adalah termasuk dalam kategori melempar tapi menggunakan alat busur dan anak panah. Jadi pasti kalian tahu kalau panahan ini apa. Itu. Terus kalau di buku kalian ya, contoh permainan atletik, jadi di buku kalian itu bukan cabur ya, bukan cabang olahraga ya. Maksudnya bukan nomor cabang atletik. Jadi kalau yang di buku kalian itu berbentuk permainan. Itu yang biasanya tidak diperlombakan pada event-event resmi. Ya, kalau yang di buku kalian itu ya khusus untuk anak-anak, tidak diperlombakan. Ya biasanya ya khusus untuk anak SD yang memainkan. Yang pertama adalah lari gawang. Nah, di sini di halaman 31 ada lari gawang. Bisa kalian lihat di buku kalian. Lari gawang ini adalah permainan yang menggabungkan antara lari dan lompat. Jadi kita berlari sambil melompati gawang. Ada pada buku kalian di halaman 31 di gambar 3.2. Itu artinya lari gawang. Nanti kita akan praktekkan. Kalau kita sudah bisa aktivitas di sekolah. Terus yang kedua adalah loncat katak. Nah, loncat katak ini pasti juga kalian sudah tahu loncat katak ini apa. Tujuan dari loncat katak ini adalah memperkuat otot kaki dan meningkatkan kelincahan. Itu ada di halaman 33, gambar 3.3. Nah, terus yang ketiga adalah lempar turbo. Nah, lempar turbo ini adalah modifikasi dari lempar lembing. Jadi dia menggunakan alat yang lebih kecil daripada lembing yang berbentuk seperti roket. Nah, itu. Bahannya pun agak ringan, terbuat dari plastik. Mungkin kita juga akan memainkan lempar turbo ini.
tapi dengan menggunakan alat yang lebih sederhana lagi. Terus yang terakhir adalah lari estafet kombinasi. Nah, ini di halaman 35, lari estafet kombinasi. Ini adalah apa sih namanya? Hampir sama dengan lari estafet, cuma ini dimodifikasi menggunakan halangan dan rintangan. Nah, ada di halaman 35, gambar titik 5, lari estafet. Nah, jadi lari estafet ini mempunyai sama dengan lari estafet biasanya, tapi pada buku kalian ini menggunakan halangan atau rintangan. Nah, di arena lari estafet ini, arena lari estafet kombinasi, di gambar 3.5, kita bisa lihat sama-sama. Itu yang pertama adalah kita berlari, terus habis itu kita lari zigzag. Seperti yang di buku kalian ya, ada gambar bendera, itu di zigzag. Jadi kita lari sambil zigzag. Habis itu kita lari lagi dan kita melompat. Nah, ada rintangan gawang di situ. Jadi lari, zigzag, habis itu lompat. Itu adalah lari estafet kombinasi. Dan ingat bahwa permainan ini adalah permainan khusus untuk anak SD, usia sekalian, ya, usia kalian lah begitu. Jadi memang tidak diperlombakan di event-event resmi. Nah itu. Oke, mungkin itu saja dari Pak Guru untuk hari ini, materi tentang atletik. Pak Guru harap kalian bisa mengerti, kalian bisa paham tentang apa itu atletik dan contoh-contohnya. Nah, tugas kalian di rumah adalah, nah ini, sebenarnya kita akan mempraktekkan tentang lari gawang, tapi karena lari gawang itu sebenarnya harus dipraktekkan di sekolah, makanya kita ganti dengan lari bolak-balik memindahkan batu. Nah, ini ada gambarnya. Jadi kalian lari ya sepanjang 5 meter, habis itu memindahkan batu. Jadi batunya dipindahkan satu-satu ya. Jadi batu pertama dipindahkan ke tempat awal kalian berlari, habis itu lari lagi, memindahkan batu kedua lagi, habis itu lari lagi, memindahkan batu ketiga, lari lagi, memindahkan batu keempat, lari lagi, dan memindahkan batu yang kelima. Jadi lari bolak-balik memindahkan batu 5 kali bolak-balik sampai batunya habis, jaraknya 5 meter. Nah, usahakan waktu kalian berlari itu tidak sampai 60 detik. Tidak sampai 60 detik sebelum semua batu kalian pindahkan ke tempat kalian start. Jadi usahakan tidak sampai 60 detik kalian memindahkan semua batunya ke tempat kalian start. Nah, itu dia. Oke, mungkin itu saja untuk hari ini. Pak Guru ucapkan terima kasih untuk perhatiannya. Salam sehat dan salam olahraga.